Hai Studymates, welcome back to Let's Study TOEFL Program. Perkenalkan, aku Akbar, dan hari ini kita akan belajar bareng lagi tentang TOEFL Structure and Written Expression. Di sesi sebelumnya, kita sudah mastering adverb clauses ya, teman-teman ya. Clauses dan double clauses gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan tackle the final two types of dependent clauses yang kalian harus tahu bersama gitu ya. Yaitu adalah noun clause dan adjective clause, yang mana koresponnya adalah skill 7 sampai 10. Nah, ini adalah tipe klausa yang paling sering muncul ya teman-teman, dan kadang paling membingungkan. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita akan break them down satu-satu, step by step. Jadi nanti by the end of this session, teman-teman akan bisa identify dan bisa menganalisis mereka semua dengan penuh kepercayaan diri ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi mari kita mulai. Kalian masih ingat aku Akbar teman-teman, Assistant Manager Candidate di Bank Indonesia. Dan ya udah deh, langsung aja kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman, pertama-tama kita akan belajar tentang noun clause dulu ya. Definitionnya simple sekali, teman-teman. Clause kan lagi-lagi adalah sekumpulan kata yang punya subjek dan verb. Noun clause, teman-teman, adalah sebuah klausa yang berfungsi sebagai sebuah noun. Noun clause juga bisa menjadi objek dari sebuah verb, objek dari sebuah preposition, atau menjadi subjek dari kalimat tersebut ya teman-teman. Artinya teman-teman, dimanapun kita bisa menaruh kata benda atau noun dalam sebuah kalimat, kita juga bisa menaruh satu klausa penuh di sana ya teman-teman. Nah, noun clause itu semua bisa menjadi tiga hal yang tadi aku udah sebutin ya. Jadi bisa verb, bisa preposition. Jadi object of verb, objek dari sebuah preposition, dan subjek dari kalimat itu sendiri teman-teman. Contohnya nih kita lihat bersama ya. Misalnya, the food was delicious. Di bagian pertama ini ya teman-teman. The food was delicious. Nah, subjeknya simple. Subjeknya adalah simple noun kan, the food. Tapi, teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya. What they ate for lunch was delicious. What they ate for lunch, teman-teman, itu adalah subjeknya ya. Ini semua sepanjang ini, sebuah klausa ini, itu adalah subjeknya dari kalimat ini. Dan dia menjadi noun sebenarnya teman-teman. Noun yang menjadi sebuah subjek. Sebenarnya dia menjelaskan apa sih klausa ini? Sebenarnya klausa ini adalah the food ya teman-teman. What they ate for lunch, yang dimakan mereka saat makan siang itu enak sekali. Yang mana adalah makanan sebenarnya. Tapi karena menjadi sebuah klausa dan dia adalah noun clause di sini ya teman-teman. Nah, maka dia bisa menjadi sebuah subjek gitu ya. Oke deh, noun clause teman-teman juga biasanya dimulai dengan konektor. Nah, ini yang teman-teman harus ketahui bareng-barengnya. Teman-teman bisa lihat listnya di sebelah kanan sini ya, konektornya. Jadi that, what, when gitu ya, where, why, how, if, whether, dan sebagainya, and so on so far. Itu semua adalah noun clause konektornya. Jadi teman-teman bisa identify nih, kalau ada konektor ini, kemungkinan besar yang comes after it adalah noun clause ya. Now for the most important rule teman-teman, ordernya seperti apa sih? Gimana sih kira-kira situasinya gimana dan susunannya gimana gitu ya. Nah, banyak dari konektor ini sebenarnya kadang-kadang juga adalah question words ya teman-teman ya. What, when, where ya, 5W plus 1H gitu ya. Tapi in a noun clause, the word order is a statement ya teman-teman. Jadi bukan menjadi sebuah question gitu ya. Misalnya nih, teman-teman lihat di sebelah kiri contohnya aja ya. What are you doing? Itu kan sebuah question teman. What-nya ada di depan, terus are you doing-nya kan di belakang gitu ya. Question order-nya adalah verb before subject. Sedangkan teman-teman kalau di sebuah noun clause ya, tidak boleh ada verb yang di depan subject. Jadi dia harus di belakangnya nih. Misalnya ini kan what are you doing kan, are-nya verbnya, you-nya adalah subjeknya. Sedangkan kalau di bawah sebuah noun clause ya teman-teman, I don't know what, itu pertanyaan kata kalimat atau kata-kata pertanyaannya. You are doing kan, S baru verb teman-teman. Nah, beda sama ini verb dulu baru subject ya teman-teman. Jadi verb after subject kalau di noun clause ya teman-teman. Subject you comes before the verb are gitu ya. Ini adalah sebuah critical difference teman-teman. Jadi di TOEFL kalau teman-teman melihat sebuah kata-kata pertanyaan ya 5W plus 1H di tengah-tengah kalimat, please make sure, pastikan itu di follow atau diikuti oleh subject dan verb gitu ya. Nah, makanya kita coba lihat formatnya dua ini ya teman-teman. Kita coba lihat ya. As an object, I know what you did gitu ya. Subject plus verb plus noun clause gitu ya. I know, I, subject, know, verb.
noun clause-nya apa, noun konektornya apa adalah what-nya gitu, baru diikuti you did gitu ya. Atau as a subject bisa juga what you did was wrong gitu ya. What you did itu adalah subjeknya ya teman-teman. What you did gitu ya. Jadi what you did sebenarnya kan klausa ingat harus punya subject plus verb. Nah, noun clause ini sepanjang ini teman-teman itu adalah menjadi sebuah subjeknya dan verbnya adalah was wrong-nya gitu ya. Tapi kalau dibedah dalam si noun clause ini ternyata ada noun connector what, subjeknya you, did-nya adalah verbnya gitu ya. The key is to remember that the entire noun clause teman-teman, what you did gitu ya, sepanjang itu adalah 3 kata ini adalah single noun atau single subject ya teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman sudah mulai cukup mengerti dan get the understanding of noun clause ya teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya adalah adjective clause. Bedanya apa nih kalau adjective clause? Sama aja teman-teman. Kalau tadi kita belajar tentang noun yang bisa menjadi subject gitu ya, noun clause gitu ya sepanjang kalimat itu. Nah, kalau ini adalah adjective clause adalah sebuah klausa yang menjelaskan noun-nya teman-teman. Jadi fungsinya persis seperti kata sifat biasa, tapi bentuknya kalimat atau klausa gitu ya. Jadi ada beberapa kata. It usually comes directly after the noun it modifies ya teman-teman. Jadi biasanya dia datangnya itu setelah kata-kata subjeknya atau kata-kata nounnya yang sebenarnya pengen dijelasin sama si adjective clause-nya ini gitu. Nah, di sini teman-teman ada beberapa cara sebenarnya untuk tahu sebenarnya di adjective clause. Nah, sama aja kayak tadi ada konektornya sebenarnya. Konektornya apa aja sih? Konektornya ada who, whom untuk orang gitu ya. Ada that, whose untuk orang atau benda, atau which untuk benda doang gitu ya, dan sometimes juga bisa no connection atau no connector gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya that itu juga bisa dipakai teman-teman ya. That ini biasanya paling sering juga muncul, tapi jangan sampai overuse juga ya. Nah konektornya teman-teman bisa punya dua peran gitu di dalam adjective clause ini sendiri. Dia bisa menjadi sebuah subjek atau dia bisa menjadi sebuah objek juga gitu ya. Nah, kapan sih konektor tuh bisa menjadi subjek teman-teman? Dia bisa menjadi subjek, misalnya nih, the car which is parked over there gitu ya, di bagian bawah ini teman-teman bisa lihat, the car which is parked over there looks expensive. Nah, di adjective clause, which itu adalah subjek dari verb untuk is parked teman-teman. Jadi, the car ini sebenarnya which is parked over there looks expensive gitu ya. Jadi emang which is parked over there ini menjelaskan the car-nya teman-teman, yang mobil yang mana sih, mobil yang diparkir gitu ya. Looks expensive, terlihat mahal gitu ya. Nah teman-teman, rule-nya adalah teman-teman cannot omit atau tidak bisa membuang atau tidak bisa menghapus konektor saat dia menjadi sebuah subjek teman-teman. Kalau teman-teman hapus yang di bagian bawah ya, the car is parked over there looks expensive, itu salah ya teman-teman penggunaannya. Karena the car is parked over there itu subject plus verb, tiba-tiba looks expensive ada verb lagi. Jadi dia jadi double verb ya. Kalau the car misalnya subject ya, is parked over there is verb, tiba-tiba looks lagi ada verbnya lagi. Jadi double verb, dan ini salah. No teman-teman, nggak bisa ya teman-teman ya. Nah kalau di bawah ya, kalau saat nanti dia bisa menjadi objek, dia akan berbeda kembali teman-teman. Kalau saat dia bisa menjadi objek nanti ya, tapi teman-teman harus lihat dulu nih contohnya beberapa ya. Di atas juga ada adjective clause examples teman-teman. I like to watch movies which make me laugh. Which make me laugh itu menjelaskan I like to watch movies-nya. Atau di pertanyaan misalnya, do you know the man whose picture is in the newspaper? Kamu tahu nggak sih laki-laki yang sebenarnya gambarnya ada di koran itu gitu. Jadi whose picture, gambarnya itu menjelaskan the man-nya gitu ya. Nih teman-teman. Di teman-teman juga bisa ada contoh yang aku coba include di bagian tengah ini ya teman-teman. Teman-teman bisa baca gimana sih cara kita tahu kapan kita pakai konektor yang mana gitu. Nah, who and whom itu biasanya untuk orang aja, which itu untuk benda aja gitu ya, that itu bisa untuk dua-duanya, whose juga bisa untuk dua-duanya ya teman-teman. Teman-teman bisa baca contoh-contohnya lebih lanjut di sini. Oke ya teman-teman, nah ini ada beberapa juga nih adjective clause with preposition ya teman-teman. Nah di sini, tapi sebelum ke sini kita coba aku jelasin dulu. Kayaknya aku ada miss di sini.
itu adalah di objek. Kalau misalnya konektornya sebagai sebuah objek, gimana? Nah, kalau konektornya sebagai sebuah objek, teman-teman bisa lihat contohnya di sini ya. The movie which we saw was really scary. Nah, di adjective clause, teman-teman, the subjeknya apa? We ya. We saw, ya. We saw, subject, saw, verb, ya. Nah, which itu adalah jadi objeknya. Nah, kalau di sini, teman-teman, kalau dia menjadi sebuah objek ya, atau comes after the verb biasanya ya, itu teman-teman bisa buang konektornya. Jadi nggak apa-apa kalau konektornya nggak ada gitu ya. The movie which we saw was really scary, atau the movie we saw was really scary, itu tetap aman ya teman-teman ya. Jadi this is a very common structure in English juga gitu. Nah, teman-teman, a very important point nextnya adalah about prepositions juga ya teman-teman ya. Di sini adjective clause connectors itu juga bisa menjadi preposition gitu. Nah, sometimes konektornya itu adalah object of prepositions teman-teman. Jadi memang ada whom, ada which, atau or that juga di sini ya. Nih teman-teman ya. Jadi coba nih teman-teman lihat di sini, the hotel in which we stayed was very luxurious. Nah, in which itu kan adalah preposition. Yes, di mana sih, hotel yang mana sih ya? Hotel yang sebenarnya sangat luxurious itu gitu. In which we stay, hotel yang kita tinggali gitu ya. Itu untuk menjelaskan juga nih teman-teman, itu sama aja gitu. Nah, ada dua cara ya, dua struktur ya teman-teman. Kapan kita pakai second patternnya, kita bisa omit. Tapi kalau kita pakai first pattern, kita nggak bisa omit ya teman-teman. Karena ada in which sama which gitu ya. Itu nggak bisa teman-teman. Yang pertama, the hotel we stayed in was very luxurious gitu ya. Tell me the name of the man you spoke to. Sedangkan kalau teman-teman pakai the hotel in we stayed, itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa dibalik-balik ya, nggak bisa dibalik-balik. Jadi salah ya, nggak bisa dipakai. Jadi hati-hati kalau kapan kita bisa omit, kapan kita tidak bisa omit the connector ya teman-teman. Nah, satu lagi yang penting juga, teman-teman harus cek verbnya singular atau plural teman-teman. Bisa karena konektornya harus juga singular kalau memang dia refers ke singular noun. Kalau dia plural, harus plural juga ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Jadi misalnya nih, when a connector is a subject of an adjective clause, its verb might be singular or plural. We have to look at the noun that the connector refers to, teman-teman. The verb has to match that noun. Misalnya nih, the book that explains. The book kan satu doang nih teman-teman, buku itu ya. That explains, dia jadi kelihatan kalau dia di sini sebenarnya singular. Makanya di belakang juga is, teman-teman. Jadi the book itu is, itu makanya dia singular. Sedangkan kalau kita pakai the books ya, plural, dia banyak, dia belakangnya are nih teman-teman. The books are. Jadi emang plural dia ya. Jangan sampai salah teman-teman. Nah, terakhir teman-teman harus lihat juga di restrictive dan non-restrictive clause. Ini tambahan pengetahuan aja ya teman-teman. Jadi adjective clause tanpa koma seperti nomor 1 yang atas ini ya, cities that are safe are good places to live, itu called biasanya disebut dengan restrictive adjective clause. Kita butuh informasi yang mereka punya gitu ya, untuk bisa sebenarnya mengerti the whole kalimat ya, kalimatnya sepanjang itu tuh artinya apa gitu ya. Misalnya di sini we're not saying that all cities are good places to live, tapi cuma kota-kota yang safe aja gitu, yang are good places to live gitu ya. Sedangkan kalau yang di nomor 2 ini adalah non-restrictive clauses teman-teman. Misalnya Balikpapan, which is a very safe city, is a good place to live. Adjective clauses with comma seperti nomor 2 ini teman-teman, itu disebut dengan non-restrictive adjective clauses. Kita sebenarnya nggak perlu tahu informasi yang dikandung di klausa yang sebelum dan setelah dan sebelum koma ini ya teman-teman, untuk bisa understand the whole kalimat gitu ya. Balikpapan is a good place to live. Tapi tanpa which is a very safe city, sebenarnya aku juga udah tahu Balikpapan is a very good place to live gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa dicoret aja gitu ya. Jadi non-restrictive. Jadi bisa dipakai atau enggak teman-teman. Jadi hati-hati untuk restrictive sama non-restrictive clause gitu ya teman-teman. Misalnya nih kita lihat mini exercise ya teman-teman di sini. Misalnya di sini kita bisa coba teman-teman identify yang mana yang correct dan yang mana yang incorrect ya. Misalnya di atas is subject verb ya, important to fill out the form in the way that you have been instructed gitu ya. In the way that you have been instructed, udah benar ya teman-teman. In the way kan menyatakan dengan cara that, ada that-nya juga, terus setelah klausanya ada subject plus verb lagi teman-teman. Dia udah benar nih. Jadi ada konektor di tengah-tengah, ada that di sini ya. Jadi konektor di sini.
Nah, berarti udah bener, ini correct. Nah, teman-teman sisanya boleh coba teman-teman kerjakan, nanti bisa dilihat jawabannya di textbook yang dikasih sama teman-teman Let's Study ya. Oke. Next, kita lanjut aja, kita ke bagian paling seru dari semua video ini adalah latihannya teman-teman. Jadi teman-teman udah punya teorinya nih, mari kita apply teori ini ya. Kita coba run through setiap pertanyaannya satu-satu ya. Oke. Di nomor 1 teman-teman, researchers are starting to examine how different diets bla 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 influence mental performance gitu ya. Nah, kita punya noun clause connector. Yang mana noun clause connectornya ini? How ya teman-teman. Ini noun clause connectornya kita udah punya di atas sini ya, connector gitu ya. Nah, setelah noun clause connector harus ada apa teman-teman? Ingat, setelah connector harus ada subject plus verb ya teman-teman. Nah, ada subject apa? Different diets, ini subject sebenarnya udah ya. Tipe pola makan yang berbeda gitu ya. Jadi ini udah subject. Jadi yang sekarang kita butuhkan adalah the verb. Verbnya yang mana ya gitu ya. Nah, yang A teman-teman, can, itu adalah modal verb. Can adalah modal verb, jadi bisa dipakai sebenarnya can influence karena belakangnya juga udah tipenya tense-nya simple ya, jadi emang udah sesuai sebenarnya kalau misalnya mau ditambah can di sini. Jadi sebenarnya correct adalah yang A, can gitu ya, jadi emang dia fit the structure. B, C, D kenapa nggak fit teman-teman? Kita coba cek. Influence that, dia extra words ya teman-teman, bisa jadi influence-nya udah ada di sini tiba-tiba that lagi gitu ya, ini salah. Which can, sebenarnya aku nggak butuh which lagi teman-teman, aku cuma butuh can-nya gitu kan, kita missing the verb, kita nggak missing the which atau konektornya, ini salah. Ini ada that lagi, influence cuma dibalik doang, itu salah juga ya teman-teman. Jawabannya adalah A. Nomor 2, kita ke nomor 2 teman-teman. The Nobel Prize laureates gitu ya, pemenang hadiah Nobel gitu, bla bla bla, the public celebrated for their groundbreaking work attended the ceremony in Stockholm. Nah, the main clause yang mana teman-teman? Klausa utamanya adalah the Nobel Prize laureates ini kan. Jadi klausa utamanya di sini attended the ceremony sebenarnya kan teman-teman. Jadi yang sebenarnya di tengah setelah koma ini ya, dan sebelum koma ini, dia tuh di sini sebenarnya adalah adjective clause. Dia menjelaskan subjeknya. Subjeknya ya ialah the Nobel Prize laureates. Verbnya yang mana ini teman-teman? Attended ini ya verbnya ya. Jadi yang tengah-tengah adalah adjective clause. Yang mana kak adjective clause? Yang sepanjang ini nih teman-teman. Dari koma ini sampai koma yang ini. Nah, ini adalah adjective clause-nya teman-teman. Jadi yang teman-teman perlu cari dan lengkapi ini adalah yang bisa melengkapi adjective clause ini. Nah, adjective clause juga punya subject plus verb. Subjeknya yang mana? Subjeknya the public ini. Subjeknya dari adjective clause-nya gitu ya. Nah, verbnya yang mana? Celebrated, ini adalah verbnya, teman-teman. The laureates are the object of the celebration gitu ya. Nah, since laureates itu sebenarnya pemenang tuh adalah orang ya, teman-teman. Jadi kita butuh objek konektornya untuk orang. Ingat nggak tadi yang mana? Yang mana antara who atau whom. Nah, dalam konteks ini yang benar adalah whom ya, teman-teman ya. Jadi yang mana yang benar? Berarti yang A, teman-teman. Whom yang correct. Nah, the other option sebenarnya kenapa salah? Lagi-lagi seperti nomor 1, dia suka nambahin sesuatu yang sebenarnya nggak kita perlu, teman-teman. Whom many, ya ngapain? Were tiba-tiba nambah verb lagi, kita nggak perlu. Were di sini juga ada verb lagi, kita nggak perlu di sini ya. Jadi udah pasti salah. Oke, kita lanjut ke nomor 3 teman-teman. Wolves from extremely complicated alliances and blank 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 frequently shift over time. Nah, kalimat ini punya compound object teman-teman. Wolves dari alliances dan something else ya teman-teman. That something else di sini must be a noun ya teman-teman. Jadi extremely complicated alliances and something else itu must be a noun ya. Options provided adalah di sini teman-teman bisa lihat dulu pilihannya. Ada rivals sama rivalries ya. Jadi ada rivalries sama rivals nih, yang mana yang kita mau pakai ya. Nah, kita cek verbnya teman-teman. Verb yang mengikuti setelahnya. Verb mengikuti setelahnya adalah shift, teman-teman. Berarti structure yang kita butuh kalau verb yang mengikutinya shift, dia adalah plural ya. Berarti kita butuh yang noun dan dia plural juga gitu ya. Nah, di sini kita perlu nggak frequently shift over time. Nah, ini sebenarnya apa teman-teman? Sebenarnya frequently shift over time ini adalah kita perlu sesuatu adjective clause kan yang ini. Sebenarnya ini adalah adjective clause. Jadi kita sebenarnya butuh subject yang sebenarnya
dijelaskan oleh adjective clause ini gitu ya. Nah, tapi untuk ke adjective clause kita juga butuh connectors, teman-teman. Berarti kita perlunya adalah subject plus connector. Yang mana ya subject plus connector gitu. Nah, kita lihat yang subject plus connector, teman-teman. Yang kira-kira ada ya, lihat D ya teman-teman. Subject ini connector, udah pasti yang D jawabannya ya. Kenapa yang lain salah? Sama teman-teman, di TOEFL suka banget nambahin sesuatu yang kita nggak perlu gitu ya. That are rivals, tiba-tiba ini di barengan terus ada are, verbnya duluan baru subject, ada verb lagi, salah. Rivals that ya kita kurang sesuai sama konteksnya teman-teman ya. Di sini which rivalries juga salah ya, which lagi gitu, jadi nggak, kurang gitu ya, jadi salah. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya teman-teman. In the early 20th century, Marie Curie developed methods for isolating radioactive isotopes. Bla 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 became crucial to medical research. Nah, di sini kita punya main clause before the comma ya teman-teman. Before the comma tuh ada main clause-nya ya. Komanya di mana nih ya nih? Ada koma. Berarti di sini teman-teman, after the comma kita punya verb became crucial. Di sini became crucial ini adalah verbnya ya teman-teman. Nah, di sini berarti words in the blank must be the subject kalau udah ada verb di sini ya teman-teman. Karena ya berarti this is seperti yang kita pelajari tadi, non-restrictive adjective clause ya teman-teman. Jadi sebenarnya di kalimat ini kita provide extra information about methods sebenarnya kan. Jadi develop methods ya. Makanya develop methods ini dijelaskan dengan adjective clause yang non-restrictive tadi. Since teman-teman methods di sini adalah sebuah subjek yang bentuknya things ya teman-teman, bukan orang gitu ya. Ini adalah sebuah subjek yang bentuknya things, berarti kita bisa pakai apa kalau things teman-teman? Kita bisa pakai which ya. Di sini. Berarti yang sekarang kita butuhkan adalah konektor which ya teman-teman. Nah, kenapa B, C, D salah teman-teman? That itu nggak bisa teman-teman after comma ya. Di restrictive clause tuh nggak bisa pakai that. Ini salah. It juga salah. It became, ngapain diulang lagi gitu ya. Karena udah ada kita punya subject di sini, methods ini ya. And juga kurang tepat di sini ya teman, kurang tepat ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Halfway. The altitude at blah 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 first begins to form varies depending on humidities and temperatures ya. Di sini main verbnya yang mana teman-teman? Main verbnya varies ya. Ini adalah dari vary. Kalau dia ditambah s berarti dia singular ya teman-teman. Singular verb. Nah, subjeknya apa? Subjeknya adalah altitude, ketahuan kan. Subjeknya adalah altitude ini. Berarti bla 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 frost begins to form dari sini ya teman-teman. Ini sepanjang ini itu adalah adjective clause-nya. Nah, di sini teman-teman kalau ada adjective clause, we have subject frost, ada verbnya begins. We need connector yang follow a prepositions berarti. Nah, we can say altitude at which bla 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 or the altitude where teman-teman. Karena kenapa? Altitude tuh sebenarnya sebuah tempat kan, ketinggian gitu ya, atau point gitu ya. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa pakai at which atau where gitu ya. Tapi which adalah standard choice untuk preposition at, teman-teman. Ingat teman-teman, lihat di sini ada at. Nah, hati-hati dengan at ini ya teman-teman. At tuh biasanya di follow dengan kata-kata which. Makanya nggak mungkin lagi pakai yang lain. Berarti udah pakai yang which ya teman-teman ya. Sedangkan yang lain kalau kita lihat when, altitude, at when, kan altitude tuh bukan menyatakan waktu, berarti udah salah. That frost nambah verb lagi teman-teman, salah. Where juga tempat, tapi at where itu kurang cocok di struktur bahasa Inggris ya teman-teman. Harusnya kalau dia mau pakai where dia nggak pakai at, jadi langsung the altitude where frost begins tanpa at ya teman-teman. Berarti salah karena ada at-nya, kita pakainya which. Oke, kita ke soal nomor 6 teman-teman. Blah 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 must complete an annual safety certification before working in the laboratory. Nah, sentence ini punya verb must complete ya teman-teman. Lihat nih, must complete ini adalah verb harus menyelesaikan gitu ya. Tapi dia berarti kekurangan apa kalau di kalimat ini? Kita kurang subjek ya teman-teman. Kita hanya butuh simple subject aja gitu. Jadi kita cari yang A, coba misalnya all technicians must, all technicians subject, tiba-tiba ada must lagi, verb double verb dong, salah. For all technicians, kita nggak butuh for-nya teman-teman, kita cuma butuh subject. For-nya kan jadi prepositions nanti, jadi salah.
that all technicians. That sama kayak sini, for kita nggak butuh ya, kita nggak butuh. Jadi yang kita butuhkan cuma simple subject. Ya, all technicians, semua teknisi. Berarti kita jawab C, karena dia subject ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7, the committee suggested new guidelines whenever they blah 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 necessary for improving workplace safety. Sentence ini punya dua klausa teman-teman. Klausa pertama, the committee suggested ya. The committee suggested ini adalah klausa yang pertama. Subject, verb gitu ya. Klausa yang kedua adalah adverb clause. Kenapa aku bisa tahu itu adverb clause teman-teman? Ingat whenever they. Whenever adalah konektornya, they adalah subjeknya. Nah, berarti yang sekarang kurang apa teman-teman? Since suggested itu adalah di past teman-teman ya. Berarti ini kan kita kurang verb ya sebenarnya. Nah, karena ada S doang. Berarti kalau kita lihat ke kalimat selanjutnya. Jadi ada parallel form yang harus kita. Kalau di atasnya udah past tense. Ini kan past tense ya teman-teman. Dia kita bisa tahu, aku bisa tahu ini past tense adalah karena dia verb to pakainya. Suggested. Berarti verb yang di sini yang untuk melengkapi si they ini berarti dia juga harus past teman-teman agar dia parallel sama yang atas gitu ya. Nah, maka dari itu kita cari verb yang pas juga ya teman-teman. Subjeknya ingat, lihat they. They itu plural ya, berarti subjeknya harus plural juga. Plural past tense verb. Nah, kira-kira yang mana? B doang nggak nyambung karena kita harus kita ubah B-nya ya. Is being, S itu singular teman-teman, bukan untuk they tapi untuk he, she, it ya, jadi salah. Were sama are, nah dua-duanya plural. Ingat teman-teman, lihat tadi aku bilang apa? Kalau di atasnya past tense, di kalimat sebelumnya, di klausa sebelumnya past tense, klausa setelahnya juga harus mengikuti past tense. Jadi kita ambil yang past tense. Are itu simple present, sedangkan yang past itu adalah yang A. Jadi kita ambil yang A, were ya teman-teman ya. Plural dan past tense. Soal nomor 8. Blah 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 will be included in the upcoming software update remains undisclosed by the company. Nah, kita cari main verbnya teman-teman. Main verbnya yang mana? Remains ya sebenarnya. Blah 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 panjang, tiba-tiba ada remains teman-teman di sini ada verbnya. Nah, will be included ini verb juga ya. Will be included in the upcoming software update remains undisclosed. Berarti teman-teman dari sini sampai verbnya ini adalah subjeknya. Subjeknya tapi berupa apa? Subjeknya berupa noun clause yang kita pelajarin hari ini ya. Subjeknya berupa noun clause yang panjang gitu ya. Nah, jadi klasik banget nih teman-teman. Noun clause-nya punya verbnya kan, will be included kan. Berarti sekarang yang missing dari noun clause ini adalah subjeknya atau konektornya gitu ya. Karena kan konektor bisa jadi subjeknya. Kira-kira yang bisa kita pakai teman-teman. Kita sesuaikan konteksnya ya. Remains undisclosed. Tetap tidak dibeberkan gitu kan. Dari apa yang tidak dibeberkan, berarti kita butuh apa kan ya teman-teman. Nah, berarti di sini yang kita cari adalah kata-kata apa ya, udah pasti what ya teman-teman di sini. That will be included tidak bisa dipakai ya. Need subject kalau setelah that teman-teman. Sedangkan kita langsung harus butuh subject doang. Jadi salah. Yang B subject it will be included, it would not form a noun clause ya teman-teman. Jadi it kan untuk kalimat aktif biasa. Which will be included kita juga tidak sesuai gitu ya. Which sama seperti that, dia butuh subject juga sebenarnya. Jadi yang betul hanya yang C ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C, what gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. During the eclipse, blah blah blah, the sun appeared as a thin crescent in the sky. Dan ya teman-teman di sini ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih during the eclipse blah 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 gitu ya. Nah, tricky banget. The main clause is the sun appeared ya teman-teman. During the eclipse is a prepositional phrase. Nah, partnya between the commas must be describing the sun. Nah, it is non-restrictive adjective clause teman-teman ya. The sun di sini itu adalah noun kan, sebuah benda ya teman-teman. Berarti yang kita butuhkan adalah konektor yang juga menyatakan benda teman-teman. Nah, kira-kira nih kalau kita lihat which was. Nah, which was kan di sini kan during the eclipse bla bla bla, kita butuh klausa noun di sini ya teman-teman. Subject plus verb, atau kalau verbnya sudah ada berarti kita nggak butuh
verbnya sebenarnya nggak ada ya teman-teman di sini sebenarnya ya. Berarti kita butuh subject plus verb yang bisa menjadi adjective clause. Nah, which was teman-teman bisa menjadi. Which itu adalah menjadi subjeknya. Which itu sebenarnya the sun kan. Verbnya itu adalah was-nya. Jadi which was itu tepat. Jawabannya adalah yang A. Yang B kenapa salah? B itu participle ya teman-teman. Di sini adalah participle. Dia menjadi fragments nanti dan ini salah. It was, kalau it was kita pakai itu menjadi separate sentence teman-teman. Dia bukan menjadi adjective clause. Jadi makanya ini nggak bisa dipakai. Walaupun ini ada subject dan verbnya gitu. Is itu hanya verbnya aja. Jadi kita nggak bisa pakai juga ya. Oke, kita ke nomor yang terakhir, nomor 10. The assumption blah 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 the policy will be approved by next month is driving rapid changes in the department. The main verbnya yang mana teman-teman? The main verbnya adalah is driving di sini ya. Verb itunya is driving gitu. Nah, sekarang the main subjectnya yang mana? The assumption ya teman-teman. The main subject is assumption. What is the part blank blah 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 the policy will be approved? Itu apa sebenarnya sih? It is klausa ya teman-teman yang menjelaskan assumption. Ya, kalau teman-teman lihat ini adalah klausa yang menjelaskan the assumption ya teman-teman. Sampai sini nih. Sampai by next month ini. Jadi ini itu adalah klausa yang akan menjelaskan the assumption ini teman-teman. Jadi special type of noun clause yang disebut dengan noun clause in apposition. Jadi kita harus rename the noun assumption ya teman-teman. Konektornya adalah that ya. Jadi the clause that ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena dia harus menjelaskan kata benda teman-teman. Nah, B kenapa nggak bisa kak? B itu adalah verb. Kita nggak butuh verb di sini. Kita hanya butuh noun clause yang butuh konektor. Konektornya kan missing di sini. Jadi kita butuh that ya teman-teman. Nah, C salah. What itu used in something unknown. Sedangkan ini kan tahu kita sebenarnya apa. Jadi kalau what kan kita menggantikan yang kita nggak tahu sebenarnya. Jadi pakainya salah juga ya kalau pakai what. Kalau being participle, kita nggak butuh participle di sini ya teman-teman. Ini juga salah. Yang betul berarti adalah that. Oke teman-teman, fantastic job everyone. Banyaknya soalnya, tapi you handled it well. Teman-teman bisa coba ini bareng-bareng. Teman-teman sebelum lihat ini, teman-teman lakukan dulu latihan. Teman-teman bisa bareng run through sama video ini ya. Oke, ini kunci jawabannya teman-teman bisa teman-teman lakukan. Next, kita ke main key takeaways ya. Kita coba summarize pembelajaran kita kali ini. Noun clause X seperti noun ya teman-teman. Jadi dia bisa beracting sebagai sebuah noun gitu ya. Bisa menjadi subjek atau objek. Biasanya dimulai dengan sebuah konektor gitu ya. Dan paling penting dia pasti menggunakan statement word order subject plus verb ya. Tidak menggunakan question order ya teman-teman. Dia pasti pakai subject plus verb. Tidak pakai verb plus subject. Ini tidak. Yang ini yang benar. Oke. An adjective clause teman-teman. Acts like an adjective ya. Describing a noun right before it ya teman-teman. Jadi adjective clause itu menjelaskan noun yang datang sebelumnya gitu ya. Nah teman-teman harus choose the right connector nih. Yang mana sih yang konektor yang benar? Tergantung kepada teman-teman lagi pakainya untuk a person atau a thing. Jadi untuk orang atau untuk benda. Nah juga teman-teman harus ingat kapan teman-teman bisa ngebuang atau ngedrop konektornya gitu ya. Kalau teman-teman pakai in an adjective clause, kalau itu sebagai objek itu bisa. Tapi kalau itu sebagai subjek, teman-teman nggak bisa ngedrop konektornya ya teman-teman ya. Kunci utamanya teman-teman adalah mengidentifikasi fungsi klausa tersebut di dalam kalimatnya. Apakah ia berfungsi sebagai kata benda atau sebagai kata sifat yang menjelaskan kata benda yang lain atau menjelaskan subjeknya yang juga merupakan kata benda. Jadi teman-teman kalau bisa teman-teman menjawab pertanyaan itu, teman-teman bisa solve the problem. Sangat-sangat mudah ya teman-teman ya. Oke. And this bring us to the end of our lesson on noun and adjective clause teman-teman. Complex structure sangat sulit tapi ya huge step toward a TOEFL score ya teman-teman ya. Thank you for your incredible focus today. Dan aku juga ingin berterima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai produksi materi ini. Teman-teman juga bisa nge-review kembali ya bahan pembelajaran ini di textbook dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga ingat punya playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh teman-teman. Jadi jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah teman-teman juga bisa support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman-teman sekitar atau yang membutuhkan dan membagikan info platform Let's Study ke social media StudyMates juga.
Ayo jangan lupa untuk follow akun sosial media kita Let's Study di Instagram, di Twitter, dan TikTok agar teman-teman bisa mendapatkan update konten yang bermanfaat lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya dan terus semangat. Once again, I'm Akbar. See you in the next class. Bye-bye.